Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah, Pak, Ibu-ibu, insyaallah masih menyempatkan diri untuk mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sela kesibukan Anda kantor ini. Sungguh judul yang indah apa yang sudah ditentukan oleh panitia dengan tema mencari sahabat seiman dan sesurga. Seiman dan sesurga. Bahkan bukan hanya sesurga, surga sampai 100 tingkat. Ya, bisa jadi di antara kita ada yang surganya nggak sama, ada yang tingkat berapa tingkat kita nggak tahu. Oleh karena itu apa? Di dunia ini banyak-banyakan cari teman yang soleh. Dengan banyak-banyakan teman yang soleh akan menjadi apa? Syafaat bagi kita. Kalau nggak ketemu satu level sesurga, udah tarik mereka biar jadi sesurga dengan kita. Ya, mendapat kenikmatan yang begitu banyak. Dan subhanallah, teman dekat yang baik nanti akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai ya satu kaum, namun ia nggak pernah berjumpa dengan mereka. Kemudian Nabi bersabda, ya, ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaqa bihim qala al-mar'u ma'a man ahad. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap orang yang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Anda mencintai teman kita seiman, Anda akan dibangkitkan bersama mereka yang seiman. Ya, teman Anda yang soleh, Anda akan dibangkitkan bersama mereka, teman Anda yang soleh. Ya. Makanya penting cari teman seiman. Jangan sampai cari teman yang nggak seiman. Kalau sekedar teman-teman biasa, it's okay, nggak sampai mempengaruhi dia. Tapi kalau teman nggak seiman, dijadikan teman akrab, ini bahaya. Karena apa? As-sahib yastahib. Sahabat itu akan narik kita. Jika sahabat kita yang dia baik, kebaikan dia akan tertular pada kita. Jika sahabat ini akhlaknya buruk, keburukan dia akan nular kepada kita. Sebaliknya, jika sahabat kita ini yang merupakan teman yang jadikan teman akrab, kita bertemu dengan dia dan akrab, keakraban dia dengan kita akan meracuni kita. Bahkan akan menjadikan racun atau racun keimanan, bahkan bisa mengeluarkan dia dari keimanan dia. Nah, yang muslim karena jadi teman akrab orang yang tidak seiman, lama-lama akan menggeret dia. Bisa-bisa apa? Menjual keimanan dia dengan sedikit dari dunia atau gara-gara teman. Hanya penting, sering kami sampaikan, penting untuk cari teman saleh, penting untuk cari teman atau guru yang baik. Jangan sampai cari guru atau teman yang akan merusak diri kita. Kalau Anda salah pilih, katakan salah pilih penanak nasi itunya termasuk penanak nasi yang afkiran atau KW, ketika ada korslet paling gosong gasnya. Yang jadi masalah kalau kita yang salah pilih teman, salah pilih guru, ya, yang gosong bukan apa? Bukan penanak nasi, tapi apa? Yang salah pilihnya yang gosong. Ikut gosong bersama pilihannya. Rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Ya, bahwasanya teman-teman akrab pada hari itu, yaitu hari kiamat nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dunia subhanallah teman akrab,
Ya, di dunia teman akrab. Udah akrabnya sampai dibikin di kaos-kaos mereka, komunitas mereka, ya, teman akrab lintas batas tanpa batas. Subhanallah. Nggak ada batas-batas apa yang ada batas-batas pertemanan yang harusnya ada apa? Ada rambu-rambunya. Seperti ketika berbeda hari raya harus kita ucapkan, ini sudah melampaui batas. Teman seiman, katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, aku punya agama. Selesai. Ya, ini batasannya. Dan teman akrab disebutkan Allah Subhanahu wa taala, nanti teman-teman akrab itu di hari kiamat akan saling bermusuhan. Di dunia teman akrab, di yaumul kiamat saling jadi musuh. Ya, mereka gontok-gontokan, ini gara-gara kamu ini aku ikut masuk neraka. Masallah. Kecuali siapa? Kecuali teman akrab yang dilandasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia jadi teman akrab, di yaumul kiamat jadi teman akrab. Kenapa? Terus saling mengingatkan kepada ketaatan kepada Allah, tidak saling berwasiat untuk berbuat maksiat. Ketika temannya berbuat maksiat, dia nasihatin, bro, ya, jangan lakukan seperti ini, haram Allah. Ya, yang di kantor-kantor kadang menyendiri, laki dan perempuan, pulang kantor paling malam, nggak ada orang lain, satu lift, ya, muncul setan membisikkan perbuatan-perbuatan maksiat untuk terjatuh dalam perzinahan. Ya, katakan pada teman-teman Anda, walaupun itu lawan jenis, katakan hati-hati. Ya, nggak ada kita berdua kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala. Takutlah sama Allah. Tutup hijab kamu. Ya, jaga mata kamu. Aku juga akan jaga mataku dari melihat dirimu. Subhanallah. Nah, ini rahmani wa rahmatullah jami'an. Ya, bahwasanya apa? Takwaan inilah yang akan mempertemukan kita di dunia sekaligus di akhirat. Akan berjumpa lagi dalam keadaan apa? Kita menuai hasil, yaitu panen kita dari ladang kita, ladang ketakwaan kita. Nah, karena kita teman-teman yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, Masya Allah dibangkitkan yaumul kiamah juga dalam keadaan apa? Mereka jadi teman akrab. Ya Allah, kebayang nggak ketemu di yaumul kiamah jadi teman akrab? Ya Allah, ketemu lagi kita di badan mahsyar. Ya Allah, ketemu lagi kita di jannah. Sudah melewati proses dari dikumpulkan di badan mahsyar, proses sampai nanti minum telaga Nabi sampai melewati sirat. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di jannah. Ya Allah, ketemu kita dengan satu level di jannah, satu derajat di jannah. Subhanallah. Para penghuni surga, sebagaimana disebutkan Nabi, orang yang ada di surga paling bawah, kan surga 100 derajat. Ini yang paling bawah saja. Apa testimoni dia? Yang dia rasakan di surga. Gak ada orang yang mendapat nikmat surga lebih dari aku. Aku di surga paling atas. Itu perasaan dia, padahal dia ada di paling bawah. Pilih teman itu penting. Makanya Rasulullah SAW berwasiat, bagaimana hadits riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, ar-rajulu 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yakhalil. Ya, seseorang itu mengikuti agama temannya, tabiat temannya, akhlak temannya. Teman siapa? Teman dekatnya, teman akrabnya. Teman akrab dinamakan akrab kenapa? Karena saking dekatnya. Makanya akrab sebenarnya diambil dari bahasa Arab, akrab. Ya, akrab itu artinya yang paling dekat. Makanya teman akrab dari teman yang paling dekat yang dia jadikan terus, ya, bertemu, ya, setiap hari, duduk setiap hari, bermajelis setiap hari, makan bareng, berumpi bareng, ngopi bareng, ngaji bareng, Masya Allah. Terus ketemu. Dan kalau berpisah satu hari, serasa berpisah satu pekan, satu bulan. Inilah teman akrab. Satu hari berpisah sudah gak nyaman, pengen ketemu. Kadang ada teman akrab yang hubungan dia dengan teman akrabnya lebih dan lebih daripada hubungan dia sama istrinya. Ya, sama temannya, ya Allah. Kadang semua diberiin. Kenapa? Saking akrabnya. Saking akrabnya. Pak, subhanallah, Nabi mengajarkan kepada kita prinsip berteman.
seseorang itu berteman tergantung dari agamanya, tabiat dan akhlak temannya, kawan dekatnya. Oleh karena itu hendaknya apa? Seseorang itu ketika ingin mencari teman dekat, ya, lihatlah dia, agama dia. Sebelum Anda menjadikan teman akrab, lihat agama dia dulu. Jangan langsung ajak dia, ayo kamu gabung sama saya. Ya, ayo kamu jadi teman akrab saya. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kata Umar bin Khattab ketika ada seorang datang kepada Umar, ini teman akrabku. Kata Umar apa? Bagaimana kamu tahu dia teman akrab? Apakah kamu pernah tinggal lama bersama dia? Enggak. Apakah kamu pernah safar sama dia? Enggak. Ajak dia safar. Ketika diajak safar, perjalanan, barulah tahu jati dirinya seperti apa. Apakah dia orang yang bertakwa kepada Allah? Apakah dia orang yang egois? Apakah dia orang yang betul-betul mendatangi ketaatan Allah? Apakah dia orang yang betul-betul bisa menjauhi maksiat saat safar? Ketahuan siapa dia. Anda jangan ambil teman akrab, jangan buru-buru menyimpulkan dia sebagai teman akrab Anda. Saring dulu, lihat dulu, ajak dia safar. Ini trik atau kiat dari Umar bin Khattab untuk menjadikan Anda memilih teman akrab ketika dia safar. Adapun kalau Anda tidak punya kesempatan safar, ngantor terus, musim anak liburan tetap nggak libur. Nah, tapi Anda ingin ketemu teman yang Masya Allah Anda lihat baik. Kalau Anda ingin lihat dia layak jadi teman akrab apa enggak, lihat ketika Anda bermain ke rumahnya, lihat hubungan dia dengan istrinya. Apakah dia suka berkata-kata kasar kepada istrinya? Apakah dia orang yang suka menampar istrinya? Apakah dia orang yang tidak menafkahi istrinya? Apakah dia orang yang melalaikan tarbiyah kepada istrinya dan anaknya? Perhatikan ketika Anda sedang mukim, lihat hubungan dia sama istrinya sebelum Anda jadikan teman akrab. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda adalah Anda yang paling baik kepada keluarganya. Ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling baik banding kalian kepada keluarga. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Ini diantara dia dari teman akrab perlu diperhatikan. Karena pertemanan itu ada rambu-rambu, ada batas-batasnya. Kalau batas pertemanan dilewati, dilanggar, ya, maka akan apa? Akan menjadi satu kezaliman. Atau teman kita yang akrab tadi akan menggeret kita kepada kezaliman. Kezaliman kita kepada Allah dengan perbuatan kesyirikan. Kezaliman kita kepada manusia gara-gara dia mencontohkan amalan-amalan nggak terpuji. Yang kemaksiatan itu. Ini rahimahullah ta'ala, dia termasuk seorang wa'id dan orang yang suka menyampaikan nasihat. Kalau sudah dia menyampaikan nasihat, ya puluhan ribu orang bisa menangis. Dan dia menulis kitab-kitab yang begitu banyak. 10.000 manusia yang korban dari perbuatan orang yang rahib, para rahib, ya tokoh-tokoh agama muslim yang masuk Islam gara-gara wasiat dia, nasihat dia. Dan dia sebelum wafatnya, ya dia berwasiat. Sebelum wafatnya dikumpulkan teman-temannya. Illam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni. Ya. Kemudian wasiat, jikalau kalian tidak menemukan aku di surga, jikalau Anda tidak menemukan aku di surga, maka tentang aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu ya Rabbana abda fulan kana yudrikna bika. Ya. Ya Allah, wahai Rabb kami, hambamu si fulan, ya, dulu dia pernah mengingatkan kami, memberikan tausiah kepada kami, ya, yang untuk mengingatkan kami. Kemudian beliau sambil menangis. Ibnu Jauzi sambil menangis. Setelah jauh baru sadar siapa sahabatku yang sebenarnya. Siapa sahabatku yang sebenarnya.
teman-temannya, murid-muridnya. Kalau kalian di surga nggak menemui aku, ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk mencari aku di mana posisi aku. Ya ajak aku ke surga bersama kalian. Yang sibuk dengan ketakwaan kepada Allah. Kita ini bukan ulama. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang maksiat lebih banyak daripada taatnya. Kadang lisannya yang diucapkan lebih banyak dosanya daripada zikirnya. Nah, kita lebih pantas untuk menangis dan kita lebih pantas minta kepada teman-teman kita kalau kita dalam keadaan mau meninggal, kita kumpulin semua teman kita, komunitas kita, offline, online-nya. Ya. Surga. Agar aku bisa masuk ke surga bersama kalian. Subhanallah. Dikatakan sadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka. Ya, sebenarnya sahabat sejati Anda adalah yang senantiasa jujur kepada Anda. Adalah yang senantiasa jujur kepada Anda. Kalau salah, diingetin. Itu hakikatnya sahabat yang jujur. Ya, bukan senantiasa setiap hari. Pergi ke masjid setiap hari, jalan bareng. Kajian, jalan bareng. Ketika wisata, ajak bareng-bareng bersama keluarga. Bersama keluarga teman akrabnya. Ya, dan hakikatnya teman yang jujur adalah bukan teman yang selalu membenarkan kita. Kita ngomong yang kacau dibenerin. Kita berbuat maksiat dibenerin. Mata kita melihat haram diiyakan, disetujuin. Bukan itu. Ya, tetapi hakikat teman adalah teman yang selalu menasehati kita. Ketika mata kita bermaksiat, mas, bukan pada kita dong. Ketika ada teman kita merokok, udah nggak ada waktunya lagi. Buang waktu, buang harta, cari yang lain. Bahkan ada yang mahal. Ketika masih ada yang Masya Allah lihat film porno, dihisab, mata kami nanti dihisab. Allah kasih kesehatan mata kita untuk taat kepada Allah. Bukan melihat yang haram-haram. Nikmat Allah berupa mata ini jangan dikufuri dengan perbuatan maksiat. Ini hakikat teman yang jujur, bukan mendukung kita, bukan. Ketika kami melangkahkan jauh dari masjid, ketika adzan berkumandang, adzan sudah berkumandang, Allah manggil kita, datang ke masjid, jangan datang ke kafe. Ketika tangan sibukkan gerakan gadgetnya untuk melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah, ya bro, ngapain kita ngaku jari jemari, sibuk banget lihat gitu-gitu. Ingat sama Allah, kita nggak tahu ajal kita diambil kapan sama Allah kita. Ajal kita datang kapan? Ya ajal nggak nunggu jemput apa? Taubatnya kita cepat lah. Bukan ketika teman sering mengerti, kamu jangan gini dong. Kamu jangan. Ini justru teman yang salah. Jadikan teman akrab. Ini kan istri. Kadang istri kita ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sampe ning ndi, Gus? Melu ta? Lo mau jare ning Lawang arep Istimiriam kowe masjid iku. Jangan kamu melakukan seperti ini. Wahai suamiku, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Ini istri yang salah. Ya, istri yang selalu mengingetin kita. Jadi teman akrab 24 jam. Ya, fa rahmanu wa rahmatullah jami'an. Sebagaimana disebutkan Al-Hasan Al-Basri, ya, dia berkata bahwasanya dalam wasiat beliau dalam Ma'alim Tanzil, istaghfiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Kata beliau, perbanyaklah mencari teman dengan orang-orang yang beriman. Karena apa? Mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Makanya di muka bumi jangan banyak-banyakkan cari musuh. Punya teman dikit-dikit udah putus hubungan kita. Kita kalau mau cari teman yang sempurna, niscaya kita nggak akan ada teman yang sempurna. Pasti banyak kecacatan. Kalau nunggu cari teman yang perfect, nggak akan dapat teman.
Dikit ada masalah dikit, udah ya putus hubungan kita ya, lupakan hubungan kita berapa tahun belakang ini. Jangan. Nah, jangan putuskan teman. Kemudian dikit ada teman dicari aibnya. Lupa dengan aib sendiri, sibuk dengan aib temannya. Pulang aibnya banyak. Ya, sibuk dengan aibnya teman. Jangan. Ya, atau gampang mencela, memaki, riba, namimah, mengadu domba. Jangan. Banyak-banyak itu teman. Kalau teman diribain, teman dicela, dimaki, lama-lama akan menjauh dari diri kita. Makanya sebagian wasiat para ulama, ya, kalau Anda mendapat teman akrab yang beriman, teman akrab yang saleh, teman akrab yang selalu nasihatin Anda, apa kata para ulama? Addu alaih bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham. Biar teman Anda yang baik jangan sampai lepas, jangan sampai menjauh dari diri Anda gara-gara perbuatan Anda. Gigit dia, jaga dia. Jangan sering disakiti hatinya. Jangan sering dijatuhkan harga dirinya. Jangan disebutkan kejelekan-kejelekannya dia. Jangan gigit dia. Biar dia nggak lepas dari kita. Kenapa? Dia akan jadi model bagi kita untuk jadi syafaat yang mulia. Kemudian alhamdulillah jami'an. Tadi antaranya yang menunjukkan sebagaimana dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan teman-teman kita akan menjadi syafaat yaumul qiyamah. Siapa nggak butuh syafaat sih? Dalam keadaan sampai Aisyah aja bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyebutkan nanti di padang mahsyar semua kita itu nggak ada yang khitan, semua kita telanjang, nggak ada pakaian sehelai pun di padang mahsyar. Padang mahsyar itu datar, nggak ada batu, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, datar, semuanya telanjang. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah di antara kita nggak saling melihat kemaluan? Ya Aisyah, nggak sempat lagi terbetik di benaknya melihat kemaluan. Kenapa? Saking takutnya mereka. Kalau kondisi takut, kita ini butuh syafaat. Matahari dideketin di atas kepala 1,1 kilo atau 1 mil, yaitu 1,6 kilo di atas kepala kita. Yang padahal di muka bumi kita rasakan panas yang kita rasakan, jaraknya matahari 46.525.000 km. Gimana kalau nanti dideketin matahari? Yang semua manusia ketakutan, minta kepada Adam untuk bisa beri syafaat. Nabi Adam merasa nggak mampu. Diserahkan kepada Nabi Nuh, merasa nggak mampu. Nabi Ibrahim merasa nggak mampu. Nabi Musa merasa nggak mampu. Nabi Isa merasa nggak mampu. Ya, Nabi Muhammad lah yang akhirnya diamanai untuk bisa memberikan syafaat. Dan di antara syafaat ini apa? Teman-teman soleh kita. Ya, yang nanti surga-surganya di bawah, ditarik ke surga yang lebih di atas. Kenapa? Karena teman-teman yang saleh. Dan syafaat di sini yang terjadi di padang mahsyar namanya syafaatul ummah. Syafaat yang paling besar, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, setelah orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, kata Rasulullah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah. Gimana enggak? Pasti minta kepada Allah gigih, karena sudah tahu merasakan neraka. Ya, dan mereka mohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Itu teman-teman yang sudah masuk surga memperjuangkan kepada Allah untuk siapa? Untuk teman-teman akrabnya yang ternyata masuk neraka, nggak masuk surga. Di hari kiamat pada waktu itu mereka mohon, ya Rabb, mereka itu yang tinggal di neraka, ya Rabb, dulu pernah puasa bersama kami, ya Rabb, dulu sholat bersama kami, ya Rabb, dulu jamaah haji satu kloter bersama kami. Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Katakan Mas Agung. Ya, Mas Agung minta kepada Allah. Ya Allah, si Fulan dulu sempat ngaji di Mahkamah Konstitusi bersama kami, ya Allah. Kenapa dia nggak ada, ya Allah? Apa yang sudah dia lakukan sampai dia masuk neraka, ya Allah? Ya, kemudian apa? Jawab Allah. Coba, kamu kenal siapa saja? Mas Agung kenal siapa saja? Ya, cari yang kamu kenal, selamatkan dia dari neraka. Rahmatnya Allah. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memerintahkan untuk siapa? Untuk apa? Untuk dia yang kenal dengan teman-teman akrabnya tadi, untuk dikeluarkan dari neraka yang sudah terlanjur masuk. Yang masuk neraka mau niatnya apa? Neraka ini sebenarnya untuk apa? Untuk menghapuskan dosa mereka. Gara-gara syafaatnya teman-teman, dia jadi keluar neraka lebih cepat. Ini makanya
Makanya banyak-banyakin keliling itu. Bukan hanya komunitas mahkamah saja, cari teman yang lain. Anda kalau sering touring, ketemu di kota-kota, ketemu teman-teman. Banyak teman yang kenal sama Anda. Biar niat Anda nanti dia mau kiamat. Anda kalau senang traveling, cari teman-teman yang banyak. Ya, teman-teman itu nanti apa? Akan jadi perantara syafaat bagi diri Anda. Ya, bukan niatnya jadi orang viral, bukan. Orang ingin diangkat derajatnya, bukan. Tapi niatnya cari teman yang saleh yang bisa saling menyelamatkan kita. Dijawab kemudian ya pada Allah Subhanahu wa taala menjawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Teman-teman ini. Ya. Kemudian para mukmin pun ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang akan dibakar di neraka. Berarti bukan hanya satu teman. Teman-teman yang dia kenal itu siapa saja yang tadi berbuat taat di dunia dicari. Oh ini saya kenal. Oh ini saya kenal. Oh ini saya kenal. Diselamatkan dari neraka. Nah, kemudian para mukmin mengeluarkan banyak saudara yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang dibakar sampai lututnya. Ya, ini dibakar dari betis, ada dari lutut. Neraka itu jangan dibayangkan warnanya kuning semua ya. Neraka itu gelap. Baru api yang bakar itu yang membakar diri mereka. Nah, kemudian setelah orang mukmin itu lapor kepada Allah, dia berkata, ya Tuhan kami, orang yang kau perintahkan untuk dituntaskan, dikeluarkan dari neraka, sudah tidak tersisa dari yang saya kenal. Ya, maka Allah berfirman, kembali lagi, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Belum selesai di situ, kamu cari lagi di neraka. Siapa yang masih punya iman seberat dinar, keluarin dia. Tapi bukan berarti kita ingin ngicipin neraka sedetik pun, tidak ada di antara kita. Ingin merasakan apa? Siksa neraka. Ini rahmatullah jami'an. Sebagaimana wasiat Ibrahim Al-Khawas, dia adalah berwasiat. Dawa'ul qalb khamsatu asyar. Ya, obatnya hati itu ada 5. Sering kita itu hati kita kadang sehat, kadang sakit. Jangan sampai jadi hati yang mati. Kalau sudah hati mati, hati yang dikunci sudah. Ya, hati yang sudah bisa keluar dari keimanan, keislaman. Ya, makanya jadilah jadi hati yang sehat selalu. Kalau sakit, biar teman-teman akrab kita yang ngobatin. Biar para orang-orang yang punya ilmu ngobatin hati kita. Nah, obatnya hati itu ada 5. Beliau sebutkan. Pertama, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Itu penting. Jangan sampai satu hari itu tidak baca Al-Quran. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran dan kami turunkan Al-Quran itu ada padanya obat kesembuhan, penawar hati kita. Bukan hanya hati, fisik, penyakit fisik, penyakit psikis, penyakit non medis bisa dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tentunya baca Al-Quran bukan hanya baca. Ya, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Kenapa? Kalau Anda baca Al-Quran sambil lalu tapi nggak paham maknanya, kata para ulama apa? Faka'annahu rajulun a'ma. Maka seperti orang buta, nggak bisa lihat jalan. Makanya baca Al-Quran pahami maknanya. Biar hati kita bergetar, petunjuk bagi hati kita. Ya, gimana kita baca sesuatu tapi nggak paham maknanya. Kedua adalah falakul batan. Jangan terlalu banyak makan. Alias apa? Ya, Anda juga lakukan puasa. Yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Itu obat hati kita. Bahkan bukan hanya obat hati, juga obat fisik. Nabi sudah bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya Anda sering lakukan salat malam. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum Anda. Wa qurbatun ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Wa minhatun anil itsmi, menjaga kita dari bermudah-mudahan mendatangi dosa. Wa takfiratul lidzunubi, menghapus dosa kita. Dan yang terakhir, walil ilaji lida'il jasad, dan sebagai obat bagi apa? Bagi penyakit jasad kita. Ini rahmani wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang keempat adalah at-tadarru' inda as-sahar. Yang berikutnya adalah berdoa di waktu sahar, waktu malam sebelum subuh. Banyak doa. Ya,
Dan yang terakhir adalah yaitu wa mujalasah ma'as salihin, yaitu duduk bersama orang-orang saleh. Itu buat hati kita. Duduk dengan orang saleh. Guyonnya orang saleh, guyonnya apa? Isinya faedah, ya, penuh dengan banyak manfaat, penuh dengan banyak faedah, iman, nasihat agama, imam mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad, dia berkata, nadhrul mu'min ilal mu'min yajru al-qalb, dalam Syiar Alam Nubala. Dia mengatakan pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya akan membersihkan hati. Anda berjumpa dengan teman akrab Anda, teman akrab yang soleh. Anda ketemu dengan teman akrab yang soleh, itu untuk membersihkan hati Anda. Apalagi teman akrab yang soleh Anda banyak berbuat ketaatan kepada Allah, maka saat itu ya Anda akan apa? Ikut melakukan ketaatan sebagaimana dia melakukan ketaatan. Nah, insya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu kita kembalikan kepada para hadirin hadirat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa ditunjukkan dengan hadis yang mengatakan bahwa di hari pada dan kiamat maka orang akan menjadi musuh dan sebagainya dan sebagainya. Itu mana Ustaz? Itu bukan hadis ayat, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti teman-teman akrab di dunia akan jadi musuh. Ya, dikecualikan oleh Allah, bukan semuanya, tapi apa? Illa kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman akrab akan jadi musuh kecuali jika apa? Mereka teman akrab tapi dibangun di atas ketakwaan. Ya, bukan dibangun atas syahwat. Ya, seseorang suka dengan teman, kata Ibnu Qayyim, seseorang cinta dengan teman dia dijadikan teman akrab, itu nggak lepas dari 3 hal. Ya, misalkan saya suka dengan teman saya, misalkan Mas Agung, saya suka dengan dia, kenapa? Karena dia muamalahnya baik. Gara-gara muamalah baik, saya senang. Ya, wah ini termasuk sebab ngambil sebab dari akhlak baik dia. Kemudian sebab kedua, saya teman dengan yang lainnya. Saya suka dengan bapak misalkan karena bapak cakep misalnya. Tapi muamalahnya seperti dengan Mas Agung misalnya. Karena cakepnya bapak saya suka. Sehingga saya senang sama. Ya. Dan ada yang berikutnya senang dengan seseorang karena apa? Karena punya kelebihan. Kelebihan apa? Seperti dia pandai, otaknya encer, bisnis, Masya Allah. Saya senang dia karena hal ini. Semua sebab-sebab kesenangan ini, kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, maka kesenangan Anda menjadikan dia teman akrab, nanti sampai juga di yaumul kiamah berjumpa dalam keadaan menjadi teman akrab. Ya. Lain halnya, di dunia berteman karena syahwat. Kenapa? Dia kaya dia. Mungkin saya berteman sama dia bisa ngambil manfaat. Ya. Jika berteman karena kayanya dan dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat nggak maksiat tetap dia jadikan teman akrab. Ya, temennya konsumsi sabu-sabu ikut, temennya bisnis ternyata ada unsur bisnisnya mengandung riba ikut, ya, temennya Masya Allah ya banyak harta akhirnya membuka tempat-tempat bisnis haram ikut. Nah, wah ini teman-teman akrab tapi nggak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah yaumul kiamah nanti saling berhujjah. Ini gara-gara kamu aku pilih teman model kayak kamu. Ya, akhirnya apa? Aku jadi celaka masuk neraka. Ya, masuk neraka akhirnya apa? Jadi orang yang kecewa. Kecewa di mana? Kalau sudah masuk neraka. Makanya namanya nyesel. Gak akan nyesel itu di depan. Pasti penyesalan ada di belakang. Ya, oleh karena itu apa? Nyesel dia sudah seumur-umur di neraka
merasakan ya bagaimana beratnya penyesalan dia ketika pilih teman. Makanya Allah berfirman sebagaimana surat Al-Furqan, wa yauma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ini nyeselnya mereka. Dan ingatlah ketika hari itu mereka orang zalim gigit dua tangannya. Ya, gigit dua tangannya. Ya. Wah, bisa jadi apa? Gigit dua tangan gigit jari. Ya. Kenapa demikian? Karena penyesalan mereka. Mereka sangat nyesel. Seraya mereka berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Itu orang bersama Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul. Di zaman sekarang orang-orang katakan orang berjalan bersama orang yang menegakkan sunnahnya Nabi, orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW. Ya. Dan aku mengambil jalan bersama Rasul itu harusnya kecelakaan besarlah bagiku. Nyesel dia. Ya, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan. Ya, itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Gak ada ceritanya setan menolong manusia. Kalau jin ada dua, jin yang taat sama jin yang nggak taat. Jin yang nggak taat inilah setan. Kalau jin yang taat bisa jadi jin ini menolong manusia. Nah, tapi kalau setan nggak ada ceritanya, dia akan menolong manusia. Inilah penyesalan dia yaumul kiamat nanti. Ya, gara-gara aku bertemu si fulan, aku jadi seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu ya. Silakan. Lagi Ustaz. Sekarang kalau misalnya wanita bagaimana? Pertanyaan yang sangat jeli. Ya, ada yang tanya lagi. Masya Allah, bapak-bapak, kalau nanti masuk surga dapat 2 bidadari masuk surga. Terus ibu mana nggak dapat bidadari? Tapi pertanyaan bagus banget ya. Saya jawab dulu nih ya. Yang kedua. Nah, yang kedua, memang posisi suami. Masya Allah. Ini pertanyaan yang butuh bahas kitab. Nah, pertanyaan yang penjelasannya panjang dibahas oleh di antaranya seperti Qayyim rahimahullah taala tentang apa dalil-dalil yang disebut tentang kehidupan di surga. Nah, alhasil bagaimana wanita mencari teman akrab, ya? Caranya gimana? Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya yang pertama dilihat dari tadabbur dari sekian banyak dalil. Lihat bagaimana seorang wanita ini berhubungan dengan suaminya, muamalah dengan suaminya. Ya, apakah dia termasuk orang yang makar kepada suaminya? Apakah dia termasuk orang yang durhaka terhadap nikmat yang suami berikan kepada diri dia? Apakah dia termasuk orang kalau punya masalah langsung share di status ya kejelekan suaminya? Hati-hati. Kalau Anda dapat teman ibu-ibu semacam ini, jangan jadikan teman akrab. Kenapa? Ada saatnya Anda akan dijadikan seperti suami dia. Nah, sebagaimana
suaminya pada memberikan nafkah kepada dia. Dia nyaman di rumah, urus anak. Suaminya, masya Allah, memberikan nafkah. Dia berjuang pagi, siang, malam, ya, dan dia menjaga keamanan keluarganya dengan memberikan rumahnya dan fasilitasnya, masya Allah. Dan ini dikufuri nikmat. Sampai Nabi bersabda, Inna Allah la yadhur ra'atan la yashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah tidaklah melihat seorang wanita yang wanita ini tidak mensyukuri nikmat yang diberikan melalui suaminya. Padahal wanita ini gak bisa lepas kebutuhannya dari suaminya. Lihat ketika genteng bocor, apakah Pak Tukar yang langsung ditelepon? Bukan. Paling suaminya, padahal suaminya lagi meeting, ya, terus butuh sama suaminya, dan dia gak bersyukur. Maka ini orang yang gampang model seperti ini, ya, begitu pula gampang menyebutkan kecacatan suaminya, aib suaminya, bahkan mengribai suaminya. Hati-hati. Mereka layaknya ular. Ada saatnya ular akan menggigit diri Anda. Kalau jadikan teman sebatas teman, tapi tidak usah teman akrab. Ya, pilih teman akrab yang apa? Yang kira-kira dia itu, ya, sebagaimana Nabi bertanya kepada seorang wanita sahabiah ketika selepas nikah, wanita ini berkata, wa jannatuki wa naruki. Suami kamu itu adalah surga dan neraka bagi kamu. Tergantung bagi kamu, ya, mau menjadikan ini surga apa neraka. Wah, subhanallah, ciri-ciri wanita yang saleh menjadikan rumahnya surga. Dan jihadnya kaum wanita bukan di medan perang. Jihadnya kaum wanita di rumahnya sendiri. Ya, makanya Nabi bersabda, idza atasmra'ata khamsaha, jika seorang wanita, jika wanita itu mendatangi hal ini, seperti apa disebutkan hadis tersebut, ya, qamat syahraha, dia puasa, itu puasa Ramadan doang, hanya puasa Ramadan saja, bukan puasa sunnah, ya. Wa qamat khamsa, idza atat imra'ah, ya, kalau wanita itu mendatangi hal-hal ini, disebutkan pertama apa? Idza shamat syahrah. Ya, jika dia salat pada bulan-bulannya, yaitu pada bulan Ramadan. Wa qamat khamsaha, dan dia menegakkan salat 5 waktu, belum salat rawatib walau salat malam, enggak disebutin. Cuma puasa Ramadan, salat 5 waktu. Ya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, tidak berzina. Dan yang keempat, coba. Ini keempat ini yang berat. 3 ini ibu-ibu semua gampang, insya Allah. Menjaga kemaluan sudah dijamin, alhamdulillah, masya Allah, itu termasuk orang-orang yang Allah jaga. Subhanallah, terus menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah, sholat 5 waktu dijaga. Bukan sholat rawatib ya, 5 waktu. Puasa, alhamdulillah, puasa Ramadan dijaga betul-betul. Gak ngentengin, gak membatalkan puasa kecuali karena haid dan nifas. Dan yang keempat ini yang berat. Wa idza ata'at ba'laha, dan jikalau dia mentaati suaminya, dakhala jannah haitsu sya'at, dia akan masuk surga, terserah mau pilih surga yang mana juga. Wah, di antaranya kalau ukurnya lihat puasanya, lihat sholat dia, lihat bagaimana dia menjaga kemaluan dia, dan lihat, ya, bagaimana dia mentaati suaminya. Ini 4 hal. Untuk jadikan tolak ukur juga, Anda pilih teman wanita Anda sebagai teman akrab apa bukan. Nah, adapun pertanyaan kedua, pertanyaan yang, ya, penjelasannya butuh pembahasan kitab khusus ini. Nah, jawaban panjang oleh para ulama, dan karena waktu sudah lebih 5 menit, kita cukupkan dulu ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini saja. Minta untuk dari pertanyaan kedua, dan harap dimaklumi jika apa yang saya sampaikan, ya, ada kekurangan, jika ada pertanyaan dari Rasulullah. Semoga Allah jaga kita semua. Ya Allahumma ba'idna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jaga kami dari semua fitnah yang nampak ataupun tak nampak. Allahumma rafa'anna al-bala wal ghala, dan semua musibah cobaan dari kami yang ada pada kami. Ya Allah, angkatlah cobaan musibah dari saudara-saudara kami di Cianjur, saudara-saudara kami di sekitar Semeru, ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina di umurina, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami
sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita ya Rabbal Alamin. Allahumma waffiq wulata umurina, dan berilah mereka taufik dengan sebaik-baik taufik kepada para pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Allahumma syaddid syamla aduwa, Allahumma syaddid syamla aduwa, dan hentikan persatuan musuh-musuh ya Allah. Hentikan permusuhan mereka kepada kami ya Allah, dan hentikan persatuan mereka untuk menghancurkan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma aminna fi biladina hadza ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami rasa aman di negeri kami sendiri ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.